ngelihat HP, ngelihat media sosial, kita jarinya ini tanpa mengenal lelah dan tanpa mengenal waktu kita berselancar di media sosial yang dapat mengakibatkan letargi, pikiran berkabut, kemerosotan fungsi kognitif dan berkurangnya rentang perhatian pada seseorang. Menurut psikolog Vera Ita Biliana Hadiwijoyo SPSI, brain rot adalah istilah untuk suatu kondisi di mana otak bersantai dalam satu aktivitas yang monoton, sehingga akibatnya adalah otak tidak tertantang untuk berkembang, berpikir kritis, dan sebagainya. Dan dalam definisi sederhananya, brain rot adalah kondisi di mana otak menjadi tumpul karena terus-menerus terpapar konten tanpa nilai yang memadai. Brain rot ini tidak hanya diperuntukkan pada generasi Z saja, tapi juga dirasakan oleh semua generasi tanpa harus aku sebutkan generasi apa saja. Media sosial adalah ruang yang sangat kecil dan sangat picik. Setelah Anda menutup layar, ya media sosial tuh nggak bakal peduli dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam hidup kita. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Dan ya, welcome back to Paham Perempuan. Kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan. Kami, Paham Perempuan, ingin melakukan ngaji bris bersama kembali. Jadi mari ngaji bris bersama. Nah teman-teman, Paham Perempuan kali ini melakukan ngaji bris bersama kembali tentang apa? Tentang isu trending atau ya kita katakan sebagai isu yang sedang naik daun atau trending. Kalau teman-teman sudah pernah dengar, silahkan mampir di kolom komentar. Kita akan membahas terkait brain rot. Ya, brain artinya otak dan rot artinya membusuk. Itu dalam bahasa Inggris. Dan kami di sini ingin mengutip beberapa data terkait pengertian brain rot itu sendiri, teman-teman. Yang pertama, kita kutip dari Wikipedia. Brain rot adalah istilah gaul yang digunakan untuk mendeskripsikan konten internet dengan kualitas atau nilai yang rendah atau dampak negatif. Yang mana dalam hal ini dampaknya psikologis atau kognitif tadi, yang tentunya disebabkan olehnya. Sebagai pendeskripsian psikologis, brain rot menggambarkan perihal mengenai penggunaan teknologi secara berlebihan, seperti menghabiskan banyak waktu di dunia maya, atau ya kita kalau udah ngelihat HP, ngelihat media sosial, kita jarinya ini tanpa mengenal lelah dan tanpa mengenal waktu kita berselancar di media sosial yang dapat mengakibatkan letargi, pikiran berkabut, kemerosotan fungsi kognitif dan berkurangnya rentang perhatian pada seseorang. Nah, sebelum beranjak lebih jauh terkait brain rot ini, teman-teman pasti tidak asing dengan pernyataan generasi menunduk. Dalam hal ini ya kita semua sudah menjadi salah satu masyarakat atau unsur terpenting di kemajuan teknologi ya. Dan banyak orang memberikan pernyataan seperti ini, teman-teman. Menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Itu definisi brain rot barangkali ya. Setelah kami mengutip dari Wikipedia, kami juga mengutip dari news.detik.com bahwa menurut Detik News atau detik.com, di sini mengatakan Oxford University menobatkan kata brain rot sebagai Word of the Year di tahun 2024. Berita tersebut dirilis secara resmi melalui akun Oxford University Press pada 2 Desember 2024 yang lalu. Dan keputusan itu diambil setelah melewati proses pemungutan suara publik yang melibatkan lebih dari 37.000 peserta. Dan Oxford Word of the Year adalah sebuah tradisi dari Oxford Language yang merupakan bagian dari Oxford University Press untuk memilih satu kata atau ungkapan yang dianggap paling mencerminkan suasana, percakapan, dan tren budaya sepanjang tahun tertentu. Jadi brain rot ini emang lagi gencar-gencarnya banget, teman-teman. Seringkali disebutkan dalam beberapa media sosial ataupun isu-isu terkini. Nah, kami juga mengutip dari liputan6.com terkait brain rot. Ini biar teman-teman tahu ya, mendetail apa itu brain rot. Nah, menurut liputan6.com, brain rot ini adalah
fenomena yang mempengaruhi kesehatan mental di era digital. Dan di sini juga liputan6.com ini memberikan penyebab atau gejala dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Kami juga mengutip dari website kompas.com bahwa brain rot ini adalah istilah untuk menggambarkan obsesi berlebihan, diambil dari kata tadi dalam bahasa Inggris. Brain itu artinya otak dan rot itu artinya membusuk. Jadi brain rot ini digunakan untuk merujuk pada situasi di mana seseorang terlalu mendengarkan pada hal-hal tertentu akibat konsumsi konten digital yang berlebihan sehingga otaknya membusuk. Mungkin agak terdengar sangat mengerikan teman-teman, tapi ini real terjadi ya. Dan kata kompas.com, meski terkesan konyol, istilah ini memiliki makna yang lebih dalam lagi, terutama jika dikaitkan dengan perkembangan anak. Dan di sini juga kompas.com memberikan pernyataan, menurut psikolog Vera Ita Biliana Hadi Wijoyo SPSI, brain rot adalah istilah untuk suatu kondisi di mana otak bersantai dalam satu aktivitas yang monoton, sehingga akibatnya adalah otak tidak tertantang untuk berkembang, berpikir kritis, dan sebagainya. Dan dalam hal ini terkait brain rot banyak sekali yang memberikan pernyataan-pernyataan lebih mendalam. Dan kutipan-kutipan tadi merupakan salah satu pengantar kita agar teman-teman yang mendengarkan video ini sedikitnya tahu apa itu brain rot. Dan di sini mohon izin kepada teman-teman Berdikari Book, kami juga memberikan penjelasan lebih mendetail kembali terkait brain rot yang sudah diunggah di salah satu postingan di Berdikari Book. Nah, teman-teman Berdikari Book mengatakan bahwa brain rot ini adalah membusuknya pikiran dan memudarnya kesadaran. Teman-teman, istilah brain rot ini tidak lebih dari sekedar kata-kata saja atau kata-kata viral dan trending saja, melainkan brain rot adalah cerminan dari paradoks di zaman kita. Yang mana kita tahu di satu sisi teknologi ini memiliki kemaslahatan atau kebermanfaatan kepada kita semua. Misalnya kita bisa mengakses semua informasi dari satu HP saja atau dari jari kita aja gitu. Tapi di satu sisi yang lain, teknologi ini atau perkembangan teknologi ini juga menciptakan jebakan-jebakan intelektual atau kerugian tersendiri kepada kita secara pribadi ataupun lebih luasnya adalah satu negara atau masyarakat seperti itu. Jadi kemadorotannya atau kerugiannya itu juga sangat bisa kita rasakan kalau memang kita merasakan feeling yang peka atau sensitif terhadap satu hal yang sedang kita alami gitu teman-teman. Jadi membuat kita semakin jauh dari kesadaran dengan istilah tadi brain rot. Dan setelah kami mengutip dari beberapa akun yang sudah kami sebutkan, memang terlihat konyol atau terdengar konyol, tetapi juga di sisi lain sangat terdengar mengerikan gitu teman-teman. Karena tanpa kita sadari, kaum-kaum mager yang bisa kita ambil benang merahnya adalah ketika di tahun 2020 ya, atau 2021-2022 gitu. Ada masa di mana disebut penyakit COVID-19 itu juga masuk di Indonesia dan diberikan pernyataan orang-orang yang rebahan adalah orang-orang yang bisa menyelamatkan negara atau bahkan orang-orang yang bisa menyelamatkan bumi gitu. Jadi mungkin bisa kita ambil benang merahnya adalah ketika kita tuh udah nyaman sebagai kaum-kaum rebahan gitu kan, tapi kita bisa mengakses semua informasi yang ada di lokal maupun internasional gitu. Dan di sisi lain juga kita bisa menggerakkan pergerakan secara finansial atau ekonomi. Dengan rebahan saja kita bisa mendapatkan cuan-cuan dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini kita juga harus lebih sensitif atau lebih kritis bahwa brain rot ini benar-benar terjadi loh teman-teman gitu. Nah yang pertama, di tengah derasnya arus informasi, istilah brain rot ini tiba-tiba menjadi cerminan tajam dari kondisi-kondisi masyarakat modern atau ya khususnya di Indonesia gitu. Karena tadi ya sudah saya bacakan di Oxford University bahwa di tanggal 2 Desember 2024 mereka melayangkan istilah brain rot ini, yang mana dalam hal ini menjadi salah satu kunci sebagai bahasa gaul atau tren terkini atau trending. Dan istilah ini tidak hanya menggelitik
perhatian, tetapi juga mengusik kesadaran kita tentang bagaimana sih gitu mengkonsumsi digital atau mengkonsumsi media sosial atau mengkonsumsi perkembangan teknologi yang mana dalam hal ini beriringan dengan membentuk cara berpikir kita, membentuk cara pola pikir atau perspektif kita dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan kita gitu. Dan istilah ini menggambarkan, istilahnya itu ada deteriorasi mental atau intelektual akibat konsumsi berlebihan konten yang dianggap dangkal, terutama dari media sosial. Dan ini benar-benar kita rasakan ya teman-teman. Saya kira teman-teman yang menonton video ini atau konten ini, merasakan betul gitu bahwa misal ya kita salah satu contoh aja kita scroll di Instagram ataupun TikTok ataupun YouTube gitu. Ketika kita udah melihat satu konten aja, kita tuh auto menggeser ke atas, ke bawah, ke samping gitu dan kita tidak kenal waktu gitu. Akhirnya kayak nyaman aja gitu dibuatnya, nyaman melihat konten-konten yang sudah bertengger di platform atau media sosial yang sudah saya sebutkan tadi, seperti itu. Dan dalam definisi sederhananya, brain rot adalah kondisi di mana otak menjadi tumpul karena terus-menerus terpapar konten tanpa nilai yang memadai. Jadi semoga dengan teman-teman menonton video ini bisa lebih sensitif ya dan lebih aware terhadap diri, lebih aware terhadap generasi. Gak cuman kayak ya udah yang penting kita happy, ya udah yang penting kita seneng ataupun hal-hal yang egois untuk diri sendiri aja gitu. Dan meskipun sekarang identik dengan era digital, istilah brain rot ini ternyata teman-teman memiliki akar yang lebih dalam lagi. Pertama kali tercatat pada tahun 1854 dalam buku Walden, karya dari Henry David Thoreau. Aku nggak tahu bacanya bener atau enggak, tapi bisa dikoreksi. Istilah ini digunakan untuk mengkritik bagaimana masyarakat lebih menghargai ide-ide digital atau ide-ide dangkal dibandingkan pemikiran kompleks seperti itu. Dan dalam buku Walden tadi, Thoreau menuliskan bahwa Thoreau mengatakan di dalam bukunya, saat Inggris berusaha menyembuhkan penyakit busuk kentang, tidakkah ada yang mau berusaha menyembuhkan busuknya otak yang jauh lebih meluas dan mematikan? Nah, pernyataan ini ada di dalam buku Walden tadi, teman-teman. Dan yang menarik, istilah brain rot ini diadopsi dengan rasa ironi oleh berbagai macam generasi. Jadi, brain rot ini tidak hanya diperuntukkan pada generasi Z saja, tapi juga dirasakan oleh semua generasi tanpa harus aku sebutkan generasi apa saja. Dengan nada yang cheeky dan penuh kesadaran diri, mereka menggunakan istilah ini untuk menggambarkan bagaimana media sosial, bagaimana perkembangan teknologi mengubah pola pikir mereka. Lalu sambil terus menjadi produsen dan konsumen aktif di platform yang sama. Jadi kita nggak bisa sih kalau ngomongin brain rot itu hanya ada di YouTube misal. Kita memukul rata istilah brain rot ini ada di semua media sosial, ada di semua platform media sosial yang sering kita konsumsi ya teman-teman. Entah itu WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang Thoreau nyatakan tadi, mengkhawatirkan merosotnya kualitas intelektual pada zamannya, istilah ini kembali relevan dalam konteks konsumsi digital atau konsumsi perkembangan teknologi yang mendominasi kehidupan kita gitu. Jadi sadar nggak sih teman-teman gitu, sebelum adanya handphone, sebelum adanya platform-platform media sosial yang ada selain dari Facebook, itu juga akhirnya gitu ya memberikan efek yang baik dan buruk gitu. Dan kalau teman-teman sadar akan hal itu, mungkin sudah bisa diapresiasi. Tetapi bagaimana caranya kita lebih sensitif atau apa nih gitu yang harus kita lakukan. Jangan kok merasa kita udah difasilitasi dengan perkembangan teknologi atau kemajuan teknologi sekarang, tapi ya udah neriman-neriman aja gitu. Atau yang penting kita happy. Jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah apa yang Thoreau katakan atau sebut sebagai penyakit otak tadi sekarang itu berwujud dalam banjir konten viral yang lebih banyak menghibur daripada mencerahkan. Ya, seperti yang kita rasakan gitu ya teman-teman.
mungkin hari ini TV itu tidak selaku dulu gitu ya, karena orang-orang lebih memilih handphone atau tab untuk melihat isu terkini ataupun hiburan-hiburan terkini gitu. Dan kebanyakan juga, walaupun kita tidak bisa memukul rata orang-orang hari ini itu nggak nonton TV, banyak juga yang masih nonton TV dan melihat hiburan-hiburan di televisi itu tidak mencerahkan atau tidak memberikan sesuatu hal yang itu disebut sebagai pengetahuan gitu, tetapi lebih ke hiburan dan receh-receh aja gitu. Dan bahkan kayak ngapain sih kayak gini kok ditampilin di TV gitu. Jadi celetukan-celetukan gitu tuh sebenarnya tuh udah agak memantik kesadaran kita semua bahwa hari ini konten-konten yang viral atau konten-konten yang ada di media sosial tuh nggak sepenuhnya itu positif atau baik untuk diri kita gitu, atau baik untuk generasi kita. Sebenarnya banyak yang receh dan kayaknya nggak perlu deh kita tonton gitu. Misal kayak awalan TikTok itu ya, orang-orang tuh antipati ke TikTok karena mereka tuh joget-joget doang. Tapi berjalannya waktu gitu, tren joget-joget itu juga viral dan banyak dilakukan oleh masyarakat kita hari ini gitu. Dan terakhir teman-teman, RF Kuang dalam Yellowface mengingatkan, ini salah satu tokoh, kalau teman-teman bingung bisa searching aja Yellowface, RF Kuang Yellowface, itu bisa searching aja di Google. Beliau mengingatkan seperti ini, media sosial adalah ruang yang sangat kecil dan sangat picik. Setelah Anda menutup layar, ya media sosial tuh nggak bakal peduli dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam hidup kita. Jadi semoga dengan adanya ngaji Bris terkait brain rot ini bisa menyadarkan kita, bisa memelekkan pikiran kita, kesensitifan kita bahwa tidak semua media sosial yang kita lihat ya di semua platform itu berdampak baik ke kita, tapi juga banyak berdampak buruknya. Dan semoga teman-teman bisa lebih berhati-hati, apalagi menjadi orang tua atau menjadi seorang panutan dari setiap siswanya, setiap anaknya, setiap adiknya, dan lain sebagainya. Kita harus bisa mencegah gitu ya, daripada mengobati gitu. Sebelum adanya brain rot ini terjadi kepada diri kita sendiri, mari kita langsungkan pencegahan tadi teman-teman. Dan untuk teman-teman yang menonton video ini, bisa boleh banget mampir gitu ya di kolom komentar terkait brain rot itu sebenarnya gimana sih gitu, atau teman-teman yang udah ngerasain dampak buruknya atau masih ada kok dampak positifnya gitu, itu boleh banget mampir di kolom komentar. Dan pastikan juga teman-teman sudah subscribe di kanal YouTube kami di Paham Perempuan, dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Jangan lupa like, share juga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.